Selamat berjumpa. Pada kali ini kita akan membahas mengenai counter atau pencacah. Counter atau pencacah kalau di buku Floyd ada di chapter 9. Namun demikian, sebelum kita masuk ke pencacah, kita akan ulang lagi mengenai dua model finite state machine, yaitu Moore dan Mealy. Di sebelah kiri adalah bentuk umum dari Moore, mesin Moore, dan sebelah kanan adalah mesin Mealy. Mesin Moore terlihat di sana bahwa terdiri atas dua blok, yaitu bagian logika kombinasi dan bagian memori. Demikian juga yang di Mealy ada dua bagian juga, yaitu bagian kombinasi dan memori. Dua bagian itu sama, namun pada outputnya akan berbeda. Saudara bisa lihat di sebelah kiri di Moore, output itu hanya berasal dari memori. Sedangkan yang di Mealy, output itu berasal dari memori yang kemudian melewati logika kombinasi dan input. Jadi dengan kata lain, bentuk Mealy itu outputnya akan berasal dari input dan memori sebelumnya. Terlihat bahwa bentuk Moore di situ lebih simpel daripada bentuk Mealy. Namun demikian, ada beberapa model yang nanti akan kita lihat bagaimana bentuk Moore dan Mealy itu akan berada. Sebagai contoh untuk bentuk Moore, di sini digambarkan sebuah counter, yaitu counter pencacah modulus 26. Modulus 26 berarti nilainya mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 25. Perhatikan di sebelah kiri itu adalah bentuk Moore seperti yang tadi. Kemudian kita lihat di bagian output di sini. Nah, itu berasal dari flip-flop. Flip-flop adalah memori yang kemudian disambungkan dengan blok untuk kombinasinya, sehingga demikian output dari modulo 26 ini berasal dari flip-flop, kemudian disambungkan dengan blok kombinasi. Dengan kata lain, output dari pencacah ini tidak bergantung pada input, hanya bergantung pada flip-flop atau memori. Kemudian di sebelah kanan, di situ ada diagram keadaan yang mulai dari 0, kemudian 1, dan seterusnya. Jadi mestinya di situ ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 25. Karena terlalu banyak, kemudian digambarkan hanya 0, 1, sampai dengan 25. Namun terlihat di sana bahwa dari stage 0 kemudian bergerak ke stage 1, bergerak ke stage 2 dan seterusnya sampai ke stage 25 dan kembali ke stage 0. Nah, yang ini adalah bentuk Mealy, contoh bentuk Mealy. Contoh bentuk Mealy di sini, saudara bisa lihat di sebelah kiri. Ini adalah blok kombinasi, kemudian yang di tengah itu adalah blok flip-flop atau memori, kemudian di sebelah kanan ada blok kombinasi lagi. Blok yang sebelah kiri itu digunakan untuk menampung input, kemudian feedback atau
nilai sebelumnya dari flip-flop. Sedangkan yang blok di sebelah kanan itu adalah kombinasi yang ini akan digunakan untuk menghasilkan output. Dan blok ini berasal dari inputnya adalah dari flip-flop atau memori dan input dari seperti yang ada di kombinasi di sebelah kiri. Dengan demikian bentuk output ini atau hasil output ini berasal dari flip-flop dan juga berasal dari input. Sehingga jelas seperti di awal tadi bahwa bentuk mili itu akan melibatkan input dan memori untuk menghasilkan output, sedang bentuk more hanya melibatkan memori untuk menghasilkan output. Di sebelah kanan ini adalah bentuk dari diagram keadaan. Seperti biasa ini dari bentuk 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada yang berakhir di maksimumnya, kemudian kembali ke 0 lagi. Namun karena di sini ada bentuk reset di suatu tempat tertentu, misalnya setelah 25, kemudian reset kembali ke 0, setelah ke 50 kembali ke 0, setelah ke 100 kembali ke 0, ini berarti pencacah ini bisa di-reset pada suatu keadaan tertentu yang diinginkan maksimumnya 25, 50, atau 100. Sekarang kita lihat contoh dari pencacah biner 2 bit yang sederhana dan bentuk asinkronus. Karena hanya 2 bit, maka di sini contohnya adalah menggunakan flip-flop D 2 buah, kemudian menggunakan clock disambungkan ke flip-flop pertama atau flip-flop 0, dan perhatikan di tengah flip-flop 1 atau flip-flop yang kedua itu mendapat clock dari keluaran di flip-flop yang pertama. Dengan demikian clock di flip-flop yang pertama dan kedua itu berbeda. Nah, itu adalah dasar dari pencacah asinkronus. Jadi clock dari masing-masing flip-flop tidak serempak, menjadi asinkronus. Contoh di sini, flip-flop yang kedua clocknya berasal dari not key 0 atau keluaran dari flip-flop yang pertama, tetapi yang dinegasikan di bawah di sini. Nah, kemudian flip-flop ini mendapat clock dari yang pertama, dari flip-flop pertama itu bentuknya tidak simetris, itu tidak masalah, kita tidak perhatikan dulu. Namun kalau kita lihat bentuk diagram waktu untuk clock, kemudian Q0, Q1, kita bisa lihat seperti ini. Ini saya hapus dulu keterangannya. Nah, bentuk bersihnya akan seperti ini. Di clock, di atas ada tulisan 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 clock. Tetapi perhatikan di sini ada Q0, Q1, Q0 LSB, berarti least significant bit. Kemudian yang Q1 adalah MSB, itu most significant bit. Perhatikan diagram waktunya di sini bahwa LSB itu akan mulai 1 di clock yang pertama, kemudian 0 di clock yang kedua, kemudian 1 lagi di clock yang ketiga, dan 0 lagi di clock yang keempat. Nah, di Q1 atau MSB-nya itu akan mulai 1 di clock 2 dan bertahan di clock ketiga tetap 1. Kemudian di clock yang keempat itu 0.
Kalau kita baca di sini, berarti mulainya adalah 00. Kita baca di Q1 Q0, kemudian 01 di berikutnya, dan di clock berikutnya menjadi 10, di clock berikutnya menjadi 11, dan di clock berikutnya kembali ke 00. Ini adalah pencacah biner 2 bit asinkronus menggunakan 2 flip-flop D. Kalau dibuat tabelnya, tabel keadaannya kan seperti ini. Mulai dari clock, kemudian Q1 Q0-nya perubahannya akan terlihat seperti ini. Yang pertama 00, 01, 10, 11, dan kembali ke 00. Nah, bagaimana kalau sekarang untuk 3 bit? Jadi kalau tadi 2 bit, sekarang 3 bit. Nah, karena bentuknya asinkronus, maka kita bisa memperpanjang bentuk yang 2 bit tadi menjadi 3 bit dengan menambahkan 1 flip-flop. Hasilnya akan seperti ini. Jadi flip-flopnya sekarang bertambah 1, kita namakan FF2, dan clocknya berasal dari output FF1, dan kita sambungkan ke not Q1, sehingga nanti bentuknya akan mempengaruhi hasil dari MSB-nya. Nah, sekarang MSB-nya bergeser ke flip-flop yang terakhir, yaitu yang FF2, atau kita namakan outputnya adalah Q2. Nah, bentuknya kita lihat di sini, di diagramnya menjadi 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111, kemudian kembali ke 000. Nah, perubahan itu terlihat pada saat perubahan di clock akan mengubah output dari Q0, sedangkan perubahan dari Q0 akan mengubah Q1. Perubahan dari Q1 yang di sini adalah yang mempengaruhi adalah pada saat clocknya itu naik di sini. Maka kemudian di sini bisa kita lihat pada saat di sini naik, maka kemudian akan terjadi perubahan di sini. Namun pada saat dari FF1 yang berasal dari FF0 itu akan terlihat di sini. Jadi pada saat di sini clocknya adalah pada saat Q0-nya, karena di sini sambungan ke not Q0, maka dia berubah pada saat Q0-nya turun atau not Q0-nya naik. Nah, demikian juga untuk sambungan dari FF1 ke FF2. Nah, demikian seterusnya bisa diperpanjang sampai ke bit yang keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, gambar yang tadi adalah gambar yang ideal. Ideal artinya perubahan dari clock itu akan mengubah secara pada saat itu juga Q0, Q1, Q2 kalau memang berubah. Namun pada kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Terdapat delay antara perubahan clock dengan perubahan output dari flip-flopnya. Nah, perubahan itu bisa kita lihat di diagram ini, suatu bentuk gambar yang sekarang tidak
lurus dengan perubahan clocknya, tapi bergeser sedikit ke kanan. Nah, kalau dari clock ke Q0 tadi bergeser sedikit ke kanan, maka itu juga akan berakibat pada saat Q0-nya turun atau not Q0-nya naik, maka Q1-nya juga akan bergeser. Jadi bergesernya setelah Q0-nya turun, berarti bergeser 2 kali di sini kalau dihitung dari perubahan clock-nya. Demikian juga pada saat perubahan dari Q1 ke 2 itu juga akan bergeser, sehingga perubahan atau pergeseran waktunya dari clock sampai dengan yang hasil dari Q2 itu ada 3 pergeseran, karena di sini ada 3 bit. Nah, ini yang dinamakan propagation delay. Untuk 3 bit berarti dia akan bergeser 3 kali satu satuan waktu pergeseran itu. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana menghitung delay. Sebagai contoh di sini adalah 4 bit asynchronous counter dengan flip-flop D. Semuanya D seperti tadi, cuma di sini ada 4. Nah, sekarang bagaimana menghitung delay dari clock sampai dengan output yang terakhir. Misalnya delay untuk satu flip-flop itu adalah 10 nanosecond. Kita namakan T 10 nanosecond. Nah, kemudian kalau di sini ada 4 bit berarti ada 4 kali delay, maka perhitungannya ya tinggal dikalikan 4 sehingga T totalnya adalah 4 kali 10 nanosecond, itu akan sama dengan 40 nanosecond. Nah, jadi dengan mudah kita bisa menghitung kalau kita tahu delay untuk satu flip-flop. Baik, berikutnya akan kita bicarakan mengenai counter yang lain. Yang seperti ini. Ini dinamakan counter atau pencacah 10. Decade counter asinkronus karena bentuknya seperti tadi. Nah, kalau tadi 4 bit itu berakhir pada cacah yang ke-16 atau bernilai 15. Nah, sekarang pencacah dekade atau decade itu hanya sampai dengan 10 atau nilainya adalah 9. Jadi 0, 1, 2 sampai dengan 9 atau ada 10 kali atau 10 macam nilai. Nah, bagaimana menghentikan supaya yang tadinya 16 sekarang berhenti di 10? Kita lihat di sini ada tambahan gerbang NAND di gambar yang di sini. Gerbang NAND itu digunakan untuk membuat clear. Perhatikan bentuk clear di sini. Clear dari NAND itu disambungkan ke clear ke semua flip-flop. Jadi flip 0, 1, 2, 3 ini D0, D1, D2, D3. Atau flip-flop D yang pertama, kedua, tiga, dan keempat semua clear-nya disambung ke output dari NAND. Nah, NAND ini diharapkan bernilai, kalau kita perhatikan di sini, ya,
di sini ada NaN itu berarti akan bernilai 1 kalau di sini N-nya itu 0, atau bernilai 0 kalau N-nya itu 1. Hasil dari N-nya, karena di sini ada not-nya. Maka demikian output dari NaN itu akan bernilai yang digunakan untuk meng-clearkan di sini. Berarti kan di sini clear-nya itu ada tanda negasinya. Berarti clear-nya itu membutuhkan nilai 0. Nah, sehingga output dari NaN itu yang menghasilkan 0. Nah, kapan NaN bernilai 0 adalah pada saat, karena di sini ada 2 input, adalah pada saat dua-duanya bernilai 1. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama disambungkan ke Q1, kemudian yang kedua disambungkan ke Q3. Kalau kita lihat di sini ada output Q1, output Q3 bernilai 1 itu kapan? Nah, kita lihat di sini MSB-nya adalah Q3. Jadi kalau di sini kita lihat di sini bernilai 1, yang Q2 maupun Q0 tidak disambungkan ke NaN-nya, tapi kalau ini bernilai 1 pertama kali adalah pada saat 1 0 1 0. Kalau kita baca dari MSB-nya 1 0 1 0 itu adalah biner ya. Kalau didesimalkan menjadi 10, sehingga dia akan berhenti atau menghasilkan 0 di NaN-nya itu pada saat nilai Q3, Q2, Q1, Q0-nya adalah 1010 atau 10. Nah, cara itulah yang dipakai untuk menghentikan pencacah tidak sampai ke 16 tapi hanya sampai ke 10, karena ini bentuk pencacah dekade atau decade. Nah, dengan demikian pada saat 1010 nilai Q3, Q2, Q1, 0-nya, maka clear-nya akan aktif dan nilai dari flip-flopnya akan menjadi 0000. Artinya tidak jadi 1010 tapi menjadi 0000. Nah, 000 maka dia akan berulang kembali seperti awal. Kemudian kalau ada clock lagi maka menjadi 0001, 0010 dan seterusnya. Nah, sehingga bentuk dari diagram waktunya bisa dilihat di sini. Pada saat clock yang ke-10, berarti kan di sini Q0-nya berubah, Q1-nya, nah ini mestinya berubah. Ya. Tapi karena kemudian di clear, maka dia tidak jadi berubah. Kemudian Q2-nya di sini tetap 0, kemudian Q3-nya di sini, nah, di sini dia berubah ke 0. Karena di clear tadi, sehingga hasilnya adalah 0000. Nah, perhatikan di sini bahwa di sini ada glitch. Glitch itu artinya sebetulnya dia pernah berubah ke 1 sebentar saja, kemudian kembali ke 0. Nah, ini adalah glitch. Nah, glitchnya itu diakibatkan oleh clear tadi. Clearnya juga berubah di sini. Ada perubahan sebentar ke 0, kemudian naik lagi karena clear di sini adalah NaN dari Q1 dan Q3. Kalau Q1 Q3-nya tidak lagi 1, maka di sini akan kembali ke 1 output dari NaN-nya. Maka dia glitch juga. Jadi glitch itu adalah perubahan yang sebentar ya. Sebetulnya ini bisa mengganggu ya kalau ada pengaruhnya di belakangnya, tapi kebetulan di sini tidak mempengaruhi karena dia hanya sebentar, kemudian clocknya masih jauh atau masih lebih panjang daripada glitchnya itu. Nah, sehingga ini adalah cara untuk membuat pencacah 10 asinkronus ya, dengan menggunakan NaN di sini. Nah, cara ini bisa dipakai untuk pencacah yang lain, diinginkan sehingga bisa dibentuk clear untuk suatu nilai tertentu di maksimumnya itu.
Nah, sebagai contoh di sini misalnya untuk diubah ke modulo 12, pencacah modulo 12. Modulo 12 berarti dia berakhir di cacah yang ke-12 atau nilai binernya adalah 1100, 12 itu. Tetapi dia tidak sampai ke 12-nya atau 1100-nya itu. Dia akan kembali ke 00. Nah, dengan demikian maka NAND-nya kita geser yang tadinya F1, F3 sekarang digeser ke output dari Q2, Q3. Jadi tadinya Q1, Q3 sekarang Q2, Q3. Kenapa? Karena 12 itu adalah 1100. Nah, kalau 1100 maka Q3-nya 1, Q2-nya 1, Q1-nya 0 dan Q0-nya 0. Nah, kita geser seperti itu, maka 12 ini akan berakhir untuk mengakhiri bentuk pencacah 12. Nah, seperti tadi di pencacah 10, di sini juga ada glitch untuk di akhir itu yang harusnya menuju 1100 itu kembali ke 0000 karena di clear. Nah, demikian pencacah asinkronus untuk modulo 10 dan 12 yang menggunakan satu gerbang NAND sebagai fungsi untuk mengclearkan nilai dari Q0, Q1, Q2, Q3 sehingga tidak sampai 16, cuma sampai 10 atau 12. Nah, ini adalah bentuk dari IC 7493 yang merupakan asynchronous counter di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri itu bermodulo 16, berarti penuh dia, tapi di sebelah kanan itu diubah menjadi pencacah modulo 10. Jadi dengan IC yang sama kita bisa membuat atau menjadikan pencacah 16 menjadi pencacah 10. Ini sudah tersedia di pasaran untuk IC 7493. Baik, demikianlah pembicaraan kita mengenai pencacah asinkronus. Nanti akan kita lanjutkan untuk pencacah yang sinkronus. Terima kasih.